Sebelum mendengarkan berita ini, dukung kreator dengan subscribe, like, komen dan tekan tanda lonceng, agar tidak ketinggalan berita terupdate tentang Dinar Irak. Berita ke-1. Status RV. Jadi, Irak saat ini memiliki dua saga kritis utama yang sedang berlangsung sekarang. Yang pertama adalah pemilu dan membentuk pemerintahan baru. Ingat sudah sejak Oktober tahun 2021 sejak pemilu diadakan dan hasilnya finalisasi di bulan Desember. Jadi di mana pemerintahan baru? Yang kedua adalah mendapatkan anggaran 2022. Lagi-lagi anggaran seharusnya disiapkan oleh Kementerian Keuangan Kabinet kemudian diserahkan kepada parlemen untuk diskusi dan modifikasi kecil dan kemudian dipilih pada tanggal 30 Desember tahun itu. Jadi apa yang ditangguhkan? Ingat, kita sudah hampir setengah jalan melalui tahun 2022 dan masih belum ada anggaran atau pemerintahan baru. Ya, saya akan menganggap ini krisis. Oh, apakah saya menyebutkan RUU Bantuan Darurat dikuasai tidak konstitusional oleh sistem peradilan? Pembentukan pemerintahan baru. Jadi, dalam buletin sebelumnya saya menjelaskan saga ini dalam bahwa Sadr memberikan anggota parlemen, Merdeka, yang baru 5 hari melebihi 40 hari untuk membuat proposal dalam membentuk pemerintahan baru. Sebelum ini, kerangka koordinasi mengirimkan proposal mereka dalam 40 hari mereka yang segera diberhentikan oleh Sadr. Jadi, kami menantikan proposal independen. Hari ini proposal ini termasuk dalam buletin ini namun, Sadr juga tidak akan menerimanya. Jika Anda membaca proposal Anda akan melihat bahwa tidak satupun komponen kunci yang dikatakan Sadr bahwa ia minta dan akan diterima dalam proposal apapun oleh siapapun yang ada di dalamnya. Barang-barang seperti menerapkan kertas putih dan membiarkan partai Sadr memilih jabatan presiden dan perdana menteri. Hukum keamanan pangan. Kita semua harus tahu sekarang bahwa hukum keamanan pangan jauh lebih dari sekedar menyediakan jatah pangan bagi rakyat Irak orang miskin dan terpinggir, yang dijamin oleh hukum. Kita dapat melihat dengan jelas dalam artikel di bawah ini bahwa ada juga dana rekonstruksi, gaji, pembayaran kepada petani, DL. Namun pengadilan telah memutuskan melawan undang-undang yang menyatakan bahwa pengadilan itu melewati anggaran tahunan dan pendanaan ini harus sesuai dalam anggaran tahunan dan ini merupakan cara untuk melewati proses. Saya percaya bahwa independen dapat mengubah proposal mereka untuk memenuhi permintaan Al-Sas. Sadr kemudian akan mendapatkan suara dan mereka akan melanjutkan ke sesi pemungutan suara untuk presiden. Saya ingin semua orang mengingat bahwa beberapa bulan lalu CBI memberitahu kita bahwa inisiatif untuk menyelesaikan perubahan mata uang dan dengan demikian kemudian penembakan kembali, disetujui dan hanya menunggu presiden diumumkan dan kemudian sisa politik proses untuk membentuk pemerintah untuk diikuti. Penahanan adalah presiden karena proses konstitusional mengatakan bahwa acara ini harus dilakukan berikutnya sebelum maju. Bahwa ketika ini terjadi, ini juga berarti calon perdana menteri juga diamankan. Jika Anda ingat bahwa pada tahun 2011, rencana itu dibuat dalam artikel oleh CBI. Sejauh ini mereka terjebak pada rencana ini. Kami telah melihat semua reformasi perbankan yang diperlukan, penyelesaian pembayaran utang perang ke Kuwait dan semua hubungan yang diperlukan ke arena investasi internasional sehingga dinar dapat digunakan secara internasional. Mengapa mereka repot-repot melakukan semua ini jika mereka tidak akan mengembalikan dinar dan memperdagangkan dinar secara internasional? Pemulihan ini akan datang karena terlalu banyak peristiwa masa lalu yang meragukan jalan menuju keraguan. Ini adalah waktu yang tepat untuk pemulihan dinar. Tentu saja, ada elemen yang tidak menginginkan hal ini terjadi. Uang yang banyak untuk ditransfer ke struktur kelas menengah. Ya,
Ini akan menjadi transfer kekayaan besar yang dikatakan oleh Nabi. Bagaimana kita bisa keluar dari hegemoni AS karena Bank Pusat RESERVES di dolar di Bank Federal AS? Pertanyaan ini diajukan oleh salah satu saudara yang berkomentar tentang hukum NOBEC Amerika, dan saya menjawabnya, sebenarnya NOPEC. Pada abad ke-17 dan 18, mata uang pertama di dunia adalah dolar perak Spanyol, kemudian pound sterling mulai memimpin selama abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20, tetapi setelah agreement antara Raja Faisal dari Arab Saudi dan Kissinger, Sekretaris Negara AS saat mereka sepakat pada tahun 1974 untuk menjual minyak dengan dolar, bintang dolar AS naik dan menjadi mata uang pertama di dunia. Setiap orang atau negara bisa menyimpan jutaan atau beberapa miliar dolar sebagai mata uang tunai di negara ini, tetapi sulit untuk menyimpan uang tunai puluhan miliar dolar, karena negara dan pedagangnya sulit untuk membeli barang apapun dari dunia dengan ini uang tunai. Proses mentransfernya adalah proses yang sulit, mahal dan memakan waktu, tetapi Anda dapat mentransfer miliaran dolar dalam beberapa detik dan dengan biaya yang sangat rendah dari rekening negara ini di Bank Federal AS ke rekening penjual atau pihak lain di dunia Amerika, tetapi sekarang yuan Cina telah mulai mengganti dolar, dan saya percaya bahwa yuan Cina akan menjadi mata uang pertama di dunia dalam waktu 10 hingga 20 tahun, dan negara-negara akan berada di belas kasih Tiongkok pada saat itu dan tidak pada pengampunan Amerika. Ada beberapa ekonom global yang menuntut adopsi keranjang mata uang global seperti dolar AS plus yuan Cina plus euro plus pound sterling plus yen Jepang plus rubel Rusia, dan oleh karena itu tidak ada negara yang berada di belas kasih bukan negaranya kecuali sampai batas yang terbatas. Menurut saya ini solusi terbaik. Beberapa tahun yang lalu, saya menyarankan Bank Sentral Irak untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk kepentingan Irak mengenai cadangan dolar bank sentral dengan kenaikan yuan Cina dan kemungkinan dolar menurun mendukung dagu apa yang terjadi. Saya pernah mendengar pada tahun 2011 bahwa sekeranjang mata uang akan menjadi pasak bagi dinar Irak ketika itu dikembalikan. Keranjang ini akan menjadi 6 mata uang dan ini adalah daftar tepat yang diberikan kepada saya, dolar AS, yuan Cina, euro, pound sterling, yen Jepang dan rubel Rusia. Jadi artikel ini mungkin akurat dan saya mendengar IMF sekarang sepenuhnya berniat untuk melakukan ini dengan dinar Irak ketika mereka mengeluarkan satu-satunya fakta yang berpatok pada dolar AS. Kurung tutup. Berita kedua. Untuk mengakhiri krisis, Merdeka membentuk komite yang MENGEGOTIASI dan MENETUKAN tanggal untuk MENGUMUMUMKAN inisiatif mereka. Baghdad hari ini, MP Independen Khusus Nazim Al-Sibli mengonfirmasi, hari ini, Sabtu, bahwa rincian dan paragraf inisiatif mereka, menetapkan tanggal pengumuman. Al-Sibli mengatakan, Baghdad Today, bahwa wakil independen telah menyelesaikan inisiatif pewaris, yang akan diarahkan ke semua blok untuk mengakhiri krisis politik, noting bahwa inisiatif tersebut akan diumumkan dalam jam-jam mendatang. Ia menambahkan, ada kecenderungan di kalangan independen membentuk komite dengan tujuan negosiasi dengan partai politik, dengan mencatat bahwa sisa rinciannya akan terungkap saat inisiatif resmi diumumkan. Hari-hari mendatang akan menyaksikan terobosan dalam krisis politik. Al-Fateh berbicara tentang inisiatif kerangka koordinasi baru-baru ini. Seorang anggota aliansi Al-Fateh, MP Rafiq Al-Salihi, menegaskan, pada hari Sabtu, bahwa inisiatif yang dikedepankan oleh kerangka koordinasi diterima oleh seluruh blok politik, khususnya Partai Sunni dan Kurdi. Dia menambahkan bahwa inisiatif kerangka kerja merupakan inisiatif yang realistis dan realistis, karena telah mengembangkan solusi dan detail yang melayani negara dan warga negara.
Al-Salihi menambahkan, hari-hari mendatang akan menyaksikan terobosan dalam krisis politik dan pembentukan pemerintahan baru akan berlanjut. Berita ketiga, penasihat keuangan bagi Perdana Menteri, kelimpahan keuangan adalah peluang sejarah bagi Irak. Baghdad Obelis, penasihat keuangan kepada Perdana Menteri, Mazhar Muhammad Salih, mengonfirmasi pada hari Senin, tanggal 9 Mei tahun 2022, bahwa kebijakan keuangan di Irak antara Palu dan Caplok, dengan mencatat bahwa kelimpahan keuangan adalah kesempatan bersejarah. Terima kasih untuk Irak, dan menghabiskannya tidaklah mudah. Saleh mengatakan dalam sebuah pernyataan yang diikuti Obelis, bahwa surplus keuangan yang diperoleh baru-baru ini berasal dari kenaikan harga minyak di dunia dan dikaitkan dengan perang di Rusia, dan tidak mungkin untuk mengetahui sampai kapan perang ini akan berlangsung, tapi adalah harapan akan tetap bertahan sampai 2024, dan dengan demikian Irak akan mencapai kelimpahan keuangan yang besar. Dia menambahkan, kebijakan keuangan di Irak adalah antara batu dan tempat yang keras. Palu merupakan keberadaan area kemiskinan yang luas, sebesar 30% dari penduduk Irak, dan karena itu ketidakteraturan kartu jatah mendorong masyarakat miskin untuk mendapatkan komoditas dasar seperti minyak, beras, dan gula di luar kartu jatah. Petik 2. Saleh menyatakan bahwa 80% dari pendapatan orang miskin disusul ke makanan, sedangkan jumlah yang dibelanjakan oleh orang kaya dan kelas menengah untuk makanan tidak melebihi 30% karena pendapatan mereka besar, dengan menyatakan bahwa ketiadaan kartu jatah akan meningkatkan wilayah kemiskinan di Irak. Petik 2. Dia melanjutkan, adapun Caplok, itu adalah untuk pergi ke proyek investasi, karena ada proyek besar di Irak yang dihentikan, dan operasi mereka akan menambah nilai tambah pada ekonomi nasional dan mempekerjakan ribuan pekerja, seperti pupuk dan proyek petrokimia, pabrik Imortan di industri minyak dan banyak area produksi lainnya. Petik 2. Dia menekankan, keharusan menyeimbangkan Palu pengeluaran sosial dan Caplok pengeluaran investasi, dan ini tidak mudah, dan harus dipelajari dengan cerdas dan dengan kebijaksanaan tinggi, dan orang-orang harus mengambil hak mereka untuk hidup yang layak, yang adalah masalah penting dan di sama saat memastikan kelestarian pembangunan juga di masa depan karena itu merupakan kesempatan bersejarah bagi Irak. Petik 2. Saleh menuding bahwa diharapkan akan ada kelimpahan uang yang tersedia pada akhir tahun ini, sebesar 26 miliar dolar dan mungkin lebih. Petik 2. Dia menekankan bahwa sumber-sumber ini harus dipekerjakan dengan sangat hati-hati untuk mempekerjakan para pengangguran dan menciptakan proyek penghasilan yang mempekerjakan tenaga kerja. Petik 2. Ingat ketika Dr. Sabibi mengadakan konferensi media berita dan mengonfirmasi bahwa pada tahun-tahun 2012 sampai tahun 2013 adalah kesempatan belum pernah sebelumnya untuk melakukan proyek menghapus nol dan mengembalikan dinar Irak. Jadi sekarang kita melihat berita yang sama. Saya menduga mereka benar-benar bermaksud mendorong maju dan menyelesaikan pemulihan ini kali ini. Ayo teman-teman, bukankah menurutmu ini tentang waktunya? Kurung tutup. Berita keempat, KATASTROFE yang hebat. TURMOIL mengganggu perjanjian politik untuk membentuk pemerintah IRAKI. Maliki dan anak-anaknya akan melakukan apapun untuk menghalangi kemajuan di Irak. Saya dapat meyakinkan Anda setiap kemajuan nyata bukanlah kontribusi dari orang-orang ini. Kurung tutup. Kerangka koordinasi dikonfirmasi, hari ini, Jumat, keberadaan gangguan di rumah Syiah, Sunni, dan Kurdi yang mengganggu kesepakatan politik apapun, mengindikasikan bahwa tidak ada kesepakatan yang muncul di Cakrawala. Dan perwakilan kerangka, Aref Al-Hamami, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Baghdad Today bahwa bukti yang ada tidak menunjukkan
pembentukan pemerintahan dan kedatangan kesepakatan politik dalam waktu dekat karena konon mengecilkan perbedaan di rumah Syiah terlebih dahulu, selain itu ke rumah Kurdi, dan divisi dan penarikan diri di rumah Sunni. Dia menambahkan bahwa semua komponen politik bergejolak dan tidak ada harmoni yang nyata di antara mereka, dan inilah yang telah mengganggu kesepakatan politik antara blok, dengan menyebutkan bahwa semua blok telah menyadari parlemen dan politi mereka kemampuan kal dan telah mengonfirmasi ketidakmampuan mereka untuk membentuk sebuah pemerintahan, sehingga mereka harus kembali ke bahasa akal, dialog dan duduk di meja negosiasi untuk mendatangkan kandidat blok terbesar. Dia menunjukkan bahwa kesempatan yang diberikan kepada independen datang karena malu para blok politik dan seharusnya mereka memikul tanggung jawab dan menginvestasikannya, jika tidak itu dianggap bencana bagi mereka. Mencatat itu, tahap berikutnya membutuhkan upaya besar untuk tujuan kembali dialog dan melanjutkan pembentukan pemerintahan dalam waktu dekat. Berita kelima. Irak mendapatkan 10 miliar dolar REVNUE minyak surplus dalam 4 bulan. Safak News anggota parlemen dari Gubernur Sulaimaniyah, Repwar Abdul Rahman, mengumumkan pada hari Minggu bahwa pemerintah federal diperoleh dari awal tahun ini hingga akhir April lalu surplus keuangan besar dari penjualan minyak mentah SA. Dalam pernyataan yang diterima Safak News Agency, anggota DPR dari Gubernur Sulaimaniyah, Repwar Abdul Rahman, mengatakan selama 4 bulan pertama tahun ini, Irak memperoleh 10 miliar dan 303 juta dolar surplus harga minyak AS. Seperti Ain Iraq News, hapus nol mencakup 2 tujuan dasar, penghapusan nol, dan restrukturisasi mata uang Irak. Alih-alih 100 dolar sama dengan sekitar 120.000 dinar Irak, setelah menghapus 3 nol menjadi 100 dolar sama dengan 100 Irak Inar, yang setara dengan dolar dan dinar. Ini berarti memperkuat dinar Irak. Petik 2. Nama pemerintah IRAKI Bang Al-Rashid dihapus dari daftar sanksi internasional. Bang Al-Rashid mengumumkan pada hari Rabu penghapusan namanya dari daftar sanksi internasional piagam PBB, yang datang sesuai dengan dokumen yang dikeluarkan pada tanggal 18 April tahun 2022. Dalam pernyataan yang diterima Safak News Agency, kantor media mengatakan keputusan ini terjadi karena upaya yang dilakukan pemerintah Irak, Kementerian Luar Negeri, Perwakilan Tetap Republik Irak kepada PBB dan Bang Al-Rashid. Pernyataan tersebut menekankan bahwa keputusan ini telah memulihkan Bang Al-Rashid ke tempat yang layak di bidang perbankan. Berita ke-6. Al-Haidari, Aliansi 3 tidak memiliki pilihan selain menyetujui dan mengakhiri krisis saat ini. 05.13/2020, jam 10:22 pagi. Al-Haidari, Aliansi 3 tidak memiliki pilihan selain menyetujui dan mengakhiri informasi krisis saat ini, Baghdad. Kazem Al-Haidari, anggota Koalisi Negara Hukum, mengonfirmasi bahwa aliansi tripartit tidak punya pilihan selain menyetujui untuk mengakhiri krisis politik saat ini setelah kegagalannya membentuk pemerintahan mayoritas, menunjukkan bahwa beberapa partai kepada Al-Alliance memanfaatkan kelanjutan status quo. Al-Haidari memberitahu Al-Malumah, jika aliansi tripartit memiliki rasa tanggung jawab dan penderitaan rakyat Irak, hal itu akan bergerak menuju konsensus dan pemahaman dengan pihak-pihak lain agar membentuk pemerintahan baru dan mengakhiri cur krisis saat ini. Petik 2. Dia menambahkan bahwa aliansi tripartite, setelah gagal mencapai tujuannya membentuk pemerintahan mayoritas, tidak punya pilihan selain menyetujui pemerintahan, karena kelanjutannya dengan pendekatan ini dan mempertahankan kebuntuan politik menegaskan mereka penerimaan aliansi atas situasi negara saat ini. Petik 2. Dan ia mengindikasikan bahwa beberapa partai untuk aliansi ini telah memperoleh manfaat dari kelanjutan krisis politik,
dengan mencapai keuntungan yang mereka cita-citakan karena adanya pemerintahan Al-Kazemi yang berkuasa.